Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari kembali menyapa. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, ya di Hong Kong. Iya, dari Jakarta Voice of Indonesia menyapa dengan cuaca yang masih bisa dibilang ya udah di bulan Juni gitu ya, kan katanya bulan Juni itu musim-musim panas, tapi masih suka ada hujan sih. Wah, di Hong Kong tuh panas, hujan, ya nggak tiba-tiba wruk gitu turun di sembur. Kita Saking derasnya ya. Saking derasnya ya. Tapi nggak ada ini kan kayak topan gitu, nggak ada ya. Ada. Minggu kemarin topan ya, sempet. Oh. Tapi belum sampai level yang ke-7 atau 8 gitu ya. Biasanya itu di bulan Agustus. Ya nggak tuh topannya ngamuk bener-bener, jadi sampai levelnya tempat naik sekali. Baru kemarin ringan-ringannya 1, 3 ya nggak. Jadi kalau ringan-ringan itu efeknya kayak gimana ya? Angin aja. Oh, angin aja. Angin aja. Hujan. Hujannya Bisa seharian hujan. deras gitu ya, deras banget gitu intensitasnya ya. Oh. Oh. Jadi itu parah juga sih. Ya nggak. Oke. Jadi tapi weathernya, cuacanya tuh panas, nggak tahu kenapa nih globalisasi yang sekarang Global itu. warming ya. Global warmingnya, Wah, berarti kita harus ini nih menjaga lingkungan kita, alam kita, termasuk juga binatang-binatang yang ada di dalamnya. Iya, salah satunya Ciaca sama Keke. Caca sama Keke. Yang suka Iya. dengerin Halo Jakarta, Halo Hong Kong pasti tahu kalau Hong Kong itu punya panda kembar ya. Kemarin kan ada ini ya, yang saya ingat tuh ada sayembara untuk memberikan nama kepada si panda Si kembar kembar ini. ini. Nah, tadi ternyata saya udah sebut, udah ada namanya. Ciaca, Dan Tete. Caca dan Tete. Imut banget namanya ya. Itu Iya. dua-duanya nama-nama cewek ya ini, atau cewek betina dong ya. Jantan atau betina nih? Dede, saya rasa Jaja tuh cewek ya. Oh, Jaja cewek, dedenya cowok ya. Cowok ini. Ada artinya nggak sih dari nama ini? Nama resmi untuk anak panda yang twin ya, raksasa ya. Makna dari Ciaca dan Tete menggunakan karakter Tionghoa untuk menyampaikan pesan dukungan seperti frasa Chinglish umum. Ada kayau katanya, add on oil katanya. Kata Cia juga merupakan homofon untuk berkarakter Tionghoa yang berarti rumah, dan yang ini bahasa Cinanya apa nih nggak ngerti. Yang berarti beruntung katanya. Tete mungkin beruntung dalam dalam kata kantonisnya maupun Putonghua. Namanya bagus ya. Ya, juga memiliki elemen keluarga yang mewujudkan kesejahteraan keluarga serta kebahagiaan rakyat. Amin. Nama kan adalah doa ya, kita aminkan ya. Semoga. Kalau yang Tete itu Tete ya, isinya berartinya berhasil. Melambangkan bahwa kota ini akan berhasil dalam segala hal yang kita lakukan. Gemes, namanya aja lucu ternyata. Tete Jadi ternyata lebih artinya banyak itu sih, Tete. maknanya ya. Tete dan Caca, lucunya namanya ya. Dan ini masih melalui pemilihan yang panjang ya, sampai ketemu lah nama si Caca dan Tete itu ya. Itu yang memberikan ini ada 35.700 entry. Banyak Ya. banget. Iya. Semuanya excited untuk memberikan Bayangin nama. yang dipilih cuma satu orang yang dipilih. Caca sama Tete ya. Iya. Tapi kalau Sam sendiri gimana sama pemilihan nama si Caca dan Tete ini? Caca Tete, oke. Oke ya. Cute ya. Caca Tete. Kemarin kita pilih apa ya?
Iya lupa ya, kita kan sempat kasih nama juga ya. Bukan bukan An-an Upin sama Ipin bukan. on-on, ya nggak? On-on. Jadi kurang bagus dong artinya ya kalau An-An Kalau sama an-an, on-on, ya nggak? An, ya nggak? Jadi kalau dalam bahasa Chinese tuh an-an, on-on. Jadi on itu bukannya on ya, tapi Iya, kalau bahasa on. Indonesia kan ada artinya sendiri jadinya. Tapi kalau dalam bahasa itu artinya apa kalau Aan sendiri? On, ping on gitu ya, on. Jadi selalu selamat gitu. Oh, Kalau bagus juga saya sih. lebih, kalau Asal saya nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia si Oonnya itu, itu kasihan nanti dia. on. Oke, itu tadi cerita lucunya si Caca dan juga Dede, bukan Oon. Dede. Tete ya, Tete. Di bukan di Jakarta sih, tepatnya di Indonesia, agak cukup jauh dari Jakarta, ada di Rokan Hilir, Riau. Diselenggarakan di bulan Juni ini ada namanya Festival Bakar Tongkang. Dan Festival Bakar Tongkang ini menurut saya menarik juga untuk diketahui oleh masyarakat Hong Kong, bahwa ternyata tuh masyarakat Indonesia dan juga Tionghoa itu memiliki sejarah yang cukup panjang gitu. Jadi pada festival ini dimulai dari Kelenteng Ing Hock Kiong, dan ini adalah kelenteng yang tertua di kota Bagan si Api-Api. Di sana masyarakat secara bergantian itu mengangkat replika kapal tongkang hingga akhirnya kapal tongkang tersebut dibakar. Jadi ada banyak simbol-simbolnya, kalau misalkan bagian mananya itu terbakar gitu tuh, itu artinya tuh akan memberikan rezeki dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Dan Oh, untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri, Kadis Pariwisata dari Rokan Hilir, mengenai Festival Bakar Tongkang ini. Karena ini kan dilaksanakannya oleh kelompok masyarakat Tionghoa ya, yang oh, merupakan di pendatang di Riau. sana, di Riau. Dan kemudian ketika mereka memutuskan untuk tinggal di sana gitu ya, dan mengharapkan adanya kemakmuran dan segala macamnya, ini merupakan salah satu cara untuk memberikan, bukan persembahan ya, tapi semacam rasa syukur terhadap yang telah memberikan tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa ternyata Anda baru tahu kan nih ada namanya ritual bakar tongkang, yaitu sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bagan si Api-Api, Rokan Hilir, Riau. Terkait hal itu saya telah bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri selaku Kadis Parpora Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Riau. Pak Rahmat, apa kabar? Kabar baik Bu Sekar, mudah-mudahan di sana juga sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat-sehat juga ya untuk Ya. di sana ya Pak ya. Apalagi di sana rencananya kan akan menyelenggarakan ya. Ada Ya, bakar tongkang. Ini tuh bakar ya, tongkang apa sih Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Apalagi ini kan mendengarnya ada di Hong Kong ya, ada iya, di iya, baik. Tiongkok nih ya. Wah Iya, iya. ternyata ada tradisi yang erat antara masyarakat di sini dan di sana. Mm. Jadi mungkin secara singkat nih, Mm-mm. saya ingin sampaikan bahwa pertama-tama saya terima kasih nih kepada RRI telah ikut berpartisipasi ya untuk memeriahkan, untuk mempromosikan ya, untuk memperkenalkan kita sudah ada event termasuk dalam Karisma Event Nusantara, ya Mm-mm. kan? Kebetulan di Riau cuma ada 4 masuk dalam Karisma Event Nusantara. Salah satunya di Bakar Tongkang gitu. Mm-mm. Jadi eh, festival Bakar Tongkang ini adalah merupakan suatu tradisi atau sekaligus ritual yang acara ini, tradisi ini terkait dengan sejarah asal mulanya kedatangan daripada warga atau saudara kita dari Tionghoa di Muara Sungai Orakan itu pada tahun 1820 silam gitu. Mm-mm. Nah,
Sekelompok keluarga Tionghoa ini itu dari atau berasal dari provinsi Fujian, Tiongkok. Oh. Ya. Jadi mereka ini mengarungi samudra Mm-mm. menggunakan kapal tongkang. Hmm. Nah, jadi selama perjalanan mereka ini mengarungi laut yang kita tahu mungkin gelombang besar, angin segala macam, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Dewa King Ongya namanya. Mm-mm. Jadi supaya mereka dituntun menuju suatu daratan. Nah, kemudian akhirnya mereka selamat dan sampailah ke kota Bagasrapi. Jadi mereka awalnya melihat semacam cahaya berkedip-kedip di daratan, menemukan daratan di Muara Sungai Rokan. Nah, jadi berkedip-kedip itu rupanya adalah semacam kunang-kunang gitu. Jadi macam berapi gitu. Jadi Mm-mm. mereka namakan itu bagan si api gitu. Jadi ada versi lain juga menyebutkan bahwa mereka eh, sampai itu ada melihat semacam pohon yang banyak tumbuh di muara Sungai Rokan itu. Nah, pohon itu namanya adalah si api-api namanya, pohon api-api. Mm-mm. Nah, mereka banyak dan bagan itu kan artinya tempat gitu. Jadi Mm-mm. tempatnya pohon api-api gitu. Jadi sehingga muncullah nama kota Bagan si api. Jadi ada dua versi sebetulnya. Ada mereka melihat mungkin mereka sampainya malam hari, mereka ada kunang-kunang, ada lampu berkedip-kedip itu. Mm-mm. Ternyata itu adalah eh, cahaya dari kunang-kunang. Jadi ada api-api gitu. Jadi mereka menyebutnya inilah tempatnya kunang-kunang atau bagian seperti. Jadi ada dua versi begitu. Mm-mm. Nah, tapi terlepas dari itu, yang jelas mereka sampai di Muara Sumarakan itu, akhirnya mereka menetaplah di kota bagian seperti itu, tepatnya di daerah Muara Sungai Rokan. Dan Hmm. keluarga yang sampai ke sinilah yang turun menurun menjadi leluhur mereka di bagian seperti. Jadi, Oh. nah kemudian setelah mereka sampai ke sini, mereka banyak itu dari pelaut, Mm-mm. nelayan, sehingga eh, ternyata di bagian Spap itu penghasilannya ikannya cukup besar. Bahkan bagian Spap ini kan termasuk penghasil ikan terbesar nomor dua di dunia itu dari setelah Norwegia gitu kan. Mm-mm. Dan mereka banyak berhasil dan juga tak lepas bahwa di bagian Spap ini juga penghasil kapal tongkang ini, Bu. Oh. Nah, jadi dulu kebetulan sampai sekarang di bagian Sepapi ini itu ada kawasan hutan. Eh, itu sampai sekarang masih eh, dipegang oleh PT Diamond Raya Timber, ya Mm-mm. kan? Kawasan hutan itu dikelola oleh PT itu dan itulah penghasil kayu untuk membuat kapal tongkang. Dulu di bagian Sepapi ini ada lebih kurang awal-awal sekitar 320 unit Mm-mm. dok kapal untuk pembuatan kapal tongkang itu. Nah, Mm. satu dok itu bisa menghasilkan dalam setahun itu bisa dua kali pembuatan dan satu dok itu bisa 4 kapal gitu. Jadi Mm-mm. bayangkan macam mana besarnya kapal itu, berapa banyaknya, sehingga kapal ini tidak saja dipakai untuk nelayan di Pengaspapi, juga bahkan itu dikirim sampai ke Bali, ke Cilacap segala macam itu. Di kapal Oke. tongkang ini memang luar biasa. Kayunya waktu itu mah kayu-kayu bagus, kayu-kayu keras, kayu Mm-mm. kulim, kayu meranti gitu ya. Mm-mm. Kemudian disinilah mungkin mereka mulai apa ekonominya menggeliat sehingga mereka merasa bahwa Bank SPP lah tempat mereka untuk apa namanya mencari kehidupan ya sampai sekarang. Sehingga Mm. karena mereka sini mungkin rezekinya sini melimpah, nah timbullah tekad bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota Merapi. Nah, Mm. sebagai wujud dari tekad itu adalah mereka membuat semacam replika, Mm-mm. bukan waktu itu bukan replika, mereka betul-betul membakar tongkang Oh, ini. tongkang beneran ya, bukan replika Tongkang ya? yang mereka bawa itu Oh. dari Tiongkok itulah mereka bakar bahwa mereka bertekad tidak akan pindah dari bagian Sepapi. Mm-mm. Jadi momen inilah yang mereka kenang terus Mm-mm. sehingga mereka membuat semacam replika setiap Mm-mm. tahun mereka membakar tongkang sebagai wujud bahwa mereka akan tetap berada di bagian Sepapi. Jadi itu. Oke. Jadi sampai sekarang awalnya mungkin belum menjadi event yang sifat nasional, Mm-mm. tapi dengan lambat laun
makin banyak juga orang bergabung ikut memeriahkan Mm-mm. ini bakal tongkang ini, sehingga mereka membuat event tahunan ini, dan akhirnya Pemda waktu itu mensupport agar biar kota Bagan Semarang ini ramai terus tuh gitu. Jadi Oh, akhirnya, gitu. kita sudah hampir 7 tahun ya kita Mm-mm. melaksanakan event ini, dan menjadi event nasional gitu. Oke. Dan sampai sekarang setiap tahun ini, apalagi tahun ini Bu, itu Mm-mm. kayaknya lebih meriah nih daripada tahun kemarin. Oh, ya. Kalau tahun ini kami dapat informasi dari panitia, namanya Yayasan Swastika yang merupakan pelaksana Mm-mm. daripada kegiatan inti Bakal Tongkang ini. Tahun ini akan dimeriahkan dengan memasang sekitar 6.000 lampion. Wah, keren Tahun banget. kemarin, tahun kemarin itu ada 2.000 cuma Bu. Tahun ini Oh. 6.000 lampion. Dan kami juga kalau memang ada apa itu, mulai dari titik awal Mm-mm. prosesi event Bakar Tongkang ini, yaitu di Kelenteng Ing Hawking namanya. Mm-mm. Nah, ini kelenteng kelenteng utama atau kelenteng tertua nih di Banjarmasin ini. Mm-mm. Itu pusat mulai startnya, pelepasan tongkangnya. Mm-mm. Kemudian nanti diarak sampai ke arena Bakar Tongkang, lebih kurang 1,2 kilo lah nanti Oh. jalan kaki itu. Nah, Mm-mm. itu sepanjang jalan itu sekarang itu penuh dengan ini, dengan lampion, api susun api. Oh. Saya kira nanti kalau hari hanya kalau hidup lampu ini mungkin seperti Chinatown ya. Chinatown, cantik banget nih pasti ya Pak ya. Iya, Karena mungkin ya. jumlahnya 3 kali lipat loh. Dan yang Iya. diharapkan dengan kegiatan ini tuh dari segi dampak ekonominya seperti apa Pak Rahmat? Nah, ya. Eh, kita memang sudah berupaya, Mm-mm. hmm, dengan adanya event ini, tentunya ketika masyarakat, orang berduyun, wisatawan baik itu lokal, nasional maupun mancanegara, Mm-mm. kan ya, momen ini kan saya kira sangat bagus juga dimanfaatkan oleh UMKM dan aircraft ya. Mm-mm. Jadi mereka uh, mengeluarkan produk mereka lah. Dan setiap tahun kita mengadakan juga bazar aircraft. Jadi bazar Mm. aircraft ini menampilkan semua produk-produk UMKM yang ada di Banjarmasin, dan kami melihat itu pada saat event ini Mm-mm. eh, itu bisa omsetnya bisa 4 kali lipat dari hari biasa itu. Ini saya tanya Oh. dengan kebetulan kita ada lembaga semacam perkumpulan UMKM, itu namanya Mm-mm. UWIN, Mm-mm. Usaha Kecil Industri Kecil Nusantara. Nah, saya Mm-mm. tanya dengan kawan-kawan yang pelaku usaha ini, eh, dari hari biasa misalnya berapa omsetnya, kemudian pada saat event ini berapa omsetnya. Itu lebih kurang, kalau biasa mereka di bawah 1 juta satu hari omset penjualannya, pada saat event ini bisa masih 4 juta per hari gitu. Jadi Mm. saya kira mungkin dampaknya cukup signifikan ya terhadap ekonomi masyarakat gitu. Oke, wah keren banget sih ini. Mm-mm. Menurut saya nih wajib juga untuk dikunjungi nih. Apalagi Iya, kan ini menjelang musim panas juga ya. Misalkan pun juga setelah festivalnya juga selesai, ada banyak tempat wisata atau kegiatan-kegiatan lain yang menarik untuk dikunjungi nggak sih Pak? Untuk para wisatawan misalkan dari Hong Kong gitu Pak, kalau mau oh ya. berkunjung ke sana. Eh, kita di sini ada namanya Bagan Heritage itu ya. Mm-mm. Memang Bagan sebenarnya kan kota sejarah. Jadi Mm-mm. ada beberapa spot untuk mengenang sejarah Bagan ini, kita kemas namanya menjadi Bagan Heritage. Itu ada beberapa situs sejarah Mm-mm. untuk menggambarkan tentang kota Bagan tempo dulu gitu. Jadi ada di sini ada Bagan apa kantor BRI. Mm-mm. Ini kantor BRI tertua di Indonesia nomor Wah, 2 setelah oh mana? tua banget itu. Iya, gitu. Setelah Oh. Jogja kita ada BRI tertua. Kemudian kita juga di sini ada Kelenteng Ing Okting, ini juga termasuk kelenteng tertua. Ya, Mm-mm. bahkan untuk event Bakar Tongkang ini ada 3 lah salah saya, di Batam satu, di Singkawang juga ada Bakar Tongkang, Mm-mm. ya kan? Dan yang tertua tuh di Bagan Sedapi. Wah, ini Kemudian ada juga di sini pelabuhan lama, mm-mm. namanya Pelabuhan Bea Cukai. Ini juga eh, memang kondisi pelabuhannya sekarang sudah tenggelam, Mm. ya kan? Tenggelam maksudnya gini,
memang di Muara Sungarakan ini sedimentasi atau pendangkalannya luar biasa. Dulu dermaga ini itu pernah disinggahi kapal perang yang bersandar situ. Itu anak tangga daripada dermaga itu mencapai 42 anak tangga ya. 43 atau 42 anak tangga. Itu lebih kurang tingginya kedalaman ke dasar dekat dermaga itu lebih kurang 12 meter itu. Nah, sekarang kondisinya yang 12 meter itu sudah menjadi daratan semua. Bahkan itu sekitar 3 kilometer arah ke laut itu udah sedimentasi. Bahkan sekarang sudah banyak nih bahkan sudah ada kita punya Masjid Agung An-Nur namanya. Itu kalau dulunya itu memang tengah laut itu. Oh, wah Iya. keren banget ya. Nah, Ternyata di sana jadi juga ada wisata geologi ya, bukan cuma betul sejarah ya. ya. Jadi sekarang dermaga itu tinggal trestelnya aja Bu. Itu pas di belakang kantor bea cukainya gitu. Masih ada, trestelnya masih ada. Jadi besi-besi lama itu masih ada di situ. Memang kalau untuk foto-foto yang lama itu masih ada. Kan? Oke. Itu kemudian ada lagi peninggalan Belanda. Karena bagian Spijpen ini pinggir pantai, sulit air bersih. Iya. Hingga waktu itu Belanda membangun namanya bangunan untuk semacam water treatment, mengolah air baku yang dari muara sungai itu menjadi air bersih. Itu mereka membuat instalasi water leading. Sekarang bangunannya masih kokoh, Oh. masih kokoh. Pada itu daerah bagian ini kan batu-batunya lumpur gitu. Nah, kalau bangunan lain kayak boleh sekarang banyak yang turun, retak segala macam. Kalau water leading ini kokoh. Saya salut juga nih bagaimana Belanda membangun water leading ini. Jadi Teknologinya juga luar menjadi biasa. apa juga ikon juga untuk kalau memang pengunjung bisa melihat bagaimana sejarah Belanda itu membangun water leading itu. Memang kecil tapi untuk kebutuhan Kota Bagan waktu itu memang sudah terpenuhi gitu. Oke. Sekarang sudah meluas mungkin nggak cukup lagi gitu. Baik, ternyata banyak ya yang bisa kita kunjungi kalau kita mau berwisata ke Bagan Riau. Dan ini bagi pendengar yang ada di Hong Kong juga ya, yang mungkin mau mencari tempat wisata atau ya mencari tempat wisata yang nggak biasa gitu ya di Jakarta, Iya, boleh iya. juga mempertimbangkan untuk bisa berkunjung ke sana. Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang banget nih saya dapat pengetahuan lebih. Baik, Ternyata di iya, iya. sana tempatnya sangat menarik. Semoga ini juga bisa menjadi Mungkin ilmu yang itu lainnya. mungkin ada sedikit tambahan ya. Eh, Sebetulnya di bagian Spep ini di Rohil sendiri ya itu Iya. ada Kepulauan Arwah namanya. Serem Di namanya ya Pak ya. Kepulauan Arwah ini itu ada satu pulau di pusat Pulau Arwah itu namanya Pulau Jemur. Nah, Pulau Jemur ini juga spotnya sangat bagus sekali. Oh. Pemandangannya sangat bagus sekali. Dan di Pulau Jemur itu biasanya setiap tahun itu ada penyu hijau yang bertelur di pinggir pantai. Itu menjadi objek sering juga masyarakat ingin berkunjung melihat bagaimana saat-saat momen telur penyu itu bertelur. Penyu itu kalau bertelur mungkin cukup besar Bu. Kalau diameternya mencapai 1 meter lebih itu besar. Kita bisa duduk Besar banget. besar ya. Kalau kita duduk di punggung, kadang-kadang ada pengunjung duduk di atas punggung penyu itu. Kasihan ya, keberatan nanti ya si penyunya. Iya, besar Bu, besar betul. Oke, Jadi menarik sekarang banget. Pemda dulu pernah membuat penangkaran dan sekarang dilanjutkan oleh TNI Angkatan Laut. Itu ada pos Angkatan Laut di situ dan mereka terus mengadakan penangkaran penyu supaya ini menjadi lestari gitu. Oke, lengkap ya, ternyata ada wisata baharinya. Oke, semoga nanti kita bisa ke Baik. sana selekasnya ya. Pak Iya, Rahmatul, terima kasih banyak atas informasinya sama-sama. dan juga ceritanya. Dan salam sehat, sukses untuk kegiatannya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih sama-sama. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, gimana Sam, tertarik nggak sama festival bakar tongkangnya? Wah, bagus ya ternyata ya. Eh, apa bakar tongkang tuh, warna-warninya itu yang Iya. menarik ya.
Iya, dan juga sih kalau menurut saya yang membuat Sam tertarik karena di sana kan ada bazar tadi katanya, bazar makanan-makanan kuliner. Wah, kita kalau udah ada bazar makanan, siapa sih yang nggak tertarik ya untuk hadir juga selain menyaksikan si festival tersebut. Tambah berat deh badan gue. Nggak apa-apa, sekali-sekali kan boleh ya. Tapi Sekar udah sekali-sekalinya pernah sering. mengunjung. Belum, karena saya juga baru tahu mengenai si festival bakar tongkang ini. Karena Halo Jakarta, Halo Hongkong ini nih karena mencari-cari apa sih kaitannya antara Infonya masyarakat ya. Indonesia dan juga Tiongkok gitu. Ternyata tuh ada festival yang sudah berlangsung sejak lama, penuh makna filosofis dan ternyata menarik ya. Iya, tuh makanya Menteri Pariwisata kita ini terus harus lebih bekerja lebih keras mengangkat festival-festival di Indonesia. Iya. Saya rasa itu penting sekali untuk dipromosikan juga ke luar negeri. Bahwa Indonesia tuh bukannya hanya apa macet, ya, apalagi Jakarta ya. It's not about macet, ya, tapi banyak culture ya nggak dari beberapa daerah ya. Interesting. Saya juga baru seumur hidup baru tahu nih bakar tongkang. Nanti kalau belum bisa datang mungkin bisa dijadwalkan untuk di tahun yang akan datang atau kalau penasaran boleh lah ya kita cari-cari informasinya di YouTube atau di mana seperti apa sih selengkapnya mengenai si bakar tongkang ini. Oke, terus ada keseruan apa lagi nih yang ada di Hong Kong? Extravaganza when Brazil meets Hong Kong. Yang inaugural extravaganza when Brazil met Hong Kong transformed the city into a pulsating Rio-style celebration. Ya, jadi ini extravaganza ini diadakan dari Jun 27 sampai 29. Free admission. Ya, free admissionnya ini ada macam-macam jadinya nih. 10 hari festival 10 hari ya dia yang berenergi Brazilian ya dari famous carnival akan tampil di Hong Kong for the first time ya dari tanggal 20 sampai 29 ada samba, reggae, Capoeira. ada freestyle football, Brazilian music, game, wah macam-macam ya. Seru nih. Ini diadakan di mana ya? Tunggu bentar. Waduh nggak ada Di infonya. Central dari tanggal 27 Central, ya? hingga 29. Ya. Spirit to very culminating in a grand celebration at Central from June 27 to 21 with free admission. Gratis. Gratis. Yang betul. gratis-gratis pasti mau dong. Pokoknya yang samba-samba, reggae-reggae gitu, yang Brazil, ya mambo. Capoeira dong, ikutan capoeira ya. Saya mau datang nggak nih? Tertarik nggak nih? Saya tanggal 27 ada di Oh, kayaknya saya luar lebih negeri. tertarik sama bakar tongkang nih daripada. Lebih menarik kayaknya. Tapi kalau Anda ada di Hong Kong di tanggal 20 hingga 29 Juni sedang liburan musim panas, boleh juga untuk berkunjung ke sana. Ya, menarik aja ya bisa mengetahui atau belajar mengenai kebudayaan Brasil tapi di Hong Kong. Betul. Iya. Ya, teman-teman semua yang dari Indonesia ya atau teman-teman PMI ya silakan kunjungi Sentral pada 27 sampai 29 Juni bulan ini. Iya. Oke, sebelum menutup kebersamaan kita, saya mau menyampaikan pesan-pesan atau komentar yang sudah ditulis nih oleh para pendengar dan penontonnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya mau membacakan ini dari @winarsih Banyuwangi. Jadi Mbak Winarsih ini komen di episode terakhir yang narasumbernya Mbak Neneng Wijayanti, influencernya Hong Kong nih ya, orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Dia mengucapkan tetap semangat, semoga tambah sukses buat narasumbernya Mbak Neneng Wijayanti. Wah, Terima keren, kasih keren Mbak ini. Winarsih Banyuwangi. Ya,
Ada lagi komentarnya? Ada lagi juga nih dari Fadlan Ferdi, tapi nggak tahu dari mana nih Mas Fadlan Ferdi ini ngasih emoticon love dan juga emoticon hore gitu. Terima kasih ya Mas Fadlan Ferdi sudah ikut menyapa dan semoga tetap menonton dan mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terus ada lagi? Nanti selanjutnya untuk episode selanjutnya ya. Jadi biar Iya. Yang penting teman-teman semua di-share ya. Kalau udah ditonton di-share ke teman-teman Iya. lainnya ya. Saya rasa bermanfaat ya. Terima kasih info juga yang kita udah komen-komen loh, yang udah sharing. menyapa kita berdua atau juga menyapa narasumber ya. Seneng loh. Ini pasti Iya. Mbak Nenengnya juga ya mendapatkan banyak support dan juga dukungannya. Oke, kayaknya waktu kita juga terbatas ya. Dan semoga kita akan bisa berjumpa lagi di minggu depan ya dengan acara narasumber yang lebih Menarik mantap. lagi. Terima kasih sudah bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia undur diri. Dan saya Sam di RTHK mundur diri juga. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.